Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Demang mempunyai apa yang disebut tanah lungguh atau bengkok, yaitu tanah yang dipakai khusus untuk mencukupi kebutuhan Demang dan keluarganya. Apalagi Demang itu adalah seperti raja kecil di desa, maka dia harus mempunyai penghasilan yang tentu saja di luar dari penghasilan perdikan yang dipakai untuk pemeliharaan makam-makam suci dan juga biaya-biaya yang nanti dipakai untuk upacara-upacara keagamaan atau acara-acara keagamaan yang diselenggarakan di Kademangan. Nah, masing-masing Demang mempunyai tanah lungguh yang berbeda-beda. Khusus ya, jadi kalau diperhatikan cikal bakal perdikan atau kademangan di Pasir Astana itu adalah Pasir Kulon dan juga Pasir Kidul. Jadi sebagai perdikan yang lebih tua, mereka mempunyai tanah lungguh ya, Demangnya itu lebih luas daripada Pasir Wetan dan Pasir Lor. Jadi kalau kita lihat berdasarkan arsip gitu ya, menunjukkan bahwa Demang Pasir Kulon mempunyai tanah lungguh 32 ubin. Sementara Demang Pasir Kidul mempunyai tanah lungguh 40 ubin. Jadi kalau kita bandingkan ya, Demang Pasir Kidul ini termasuk yang tanah lungguhnya paling luas dibandingkan dengan Demang-demang lain. Nah, sebagai Demang ya katakanlah pecahan ya dari Pasir Kulon dan Pasir Kidul, maka tanah lungguh bagi Demang Pasir Wetan itu hanya 27 ubin. Nah, sedangkan untuk Demang Pasir Lor 26 ubin. Nah, jadi memang luasnya ini lebih sedikit gitu dibandingkan dengan Pasir Kulon dan Pasir Kidul. Jadi ini sebagai perdikan pecahan ya, atau katakanlah pembagian, sehingga Demang yang lebih muda, yang munculnya lebih muda, ini lebih sedikit ya, yaitu hanya untuk Pasir Wetan 27 ubin, untuk Pasir Lor 26 ubin. Nah, jadi luasnya tanah lungguh ini menunjukkan kepada tingkat ya, mungkin penghargaan terhadap Demang itu ya. Apalagi kalau kita perhatikan bahwa Demang Pasir Kidul ini adalah Demang yang tercatat gitu ya, lebih dekat dengan Belanda ya. Jadi meskipun dulu ditetapkan oleh raja, maksudnya dari Kasunanan Surakarta, tetapi setelah Banyumas berada di bawah pemerintah kolonial Belanda, tampaknya ya, pemutusan terhadap desa perdikan itu kemungkinan diambil alih oleh pemerintah kolonial. Jadi Banyumas sudah terputus hubungannya dengan Kasunanan Surakarta pada tahun 1831, sehingga Kademangan ini kemudian berada di bawah koordinasi pemerintah kolonial Belanda. Jadi pemerintah kolonial Belanda ini memelihara desa-desa perdikan yang dianggap sebagai desa-desa khusus
yang masing-masing Demang mempunyai hak-hak yang khusus gitu ya, privilege. Nah, sehingga kemudian Demang-Demang itu ada yang dekat dengan Belanda, ada yang tidak. Nah, di sini Demang Pasir Kidul memang tercatat yang paling besar ya, tanah lungguhnya, barangkali karena dia dekat dengan Belanda, atau bisa juga karena mendapat warisan tanah dari leluhurnya. Karena di Pasir Kidul itu terdapat seorang pedagang ya, perempuan yang disebut Nyah Bakul. Jadi Nyah Bakul ini adalah seorang saudagar kaya raya yang dia seringkali menjadi tempat berutang Demang dari Pasir Kulon. Nah, karena Demang hanya punya tanah lungguh maksudnya, tidak punya uang, jadi kalau ingin menghadap ke keraton, maka dia membutuhkan ya katakanlah uang atau ongkos untuk pergi ke keraton. Nah, sehingga dia kemudian utang kepada Nyah Bakul. Nah, karena utangnya lama kelamaan banyak, nah sehingga kemudian tanah Pasir Kulon ini, yaitu tanah lungguh Demang Pasir Kulon ini, kemudian diambil alih atau dikatakan untuk membayar utang-utang itu. Nah, sehingga ya dari tanah itu kemudian diwariskan kepada Demang gitu. Jadi kemungkinan besar Demang Pasir Kidul, yaitu Demang 3 yang terakhir, ini ada kemungkinan mereka adalah keturunan dari Nyah Bakul itu. Nah, selebihnya Demang yang pertama sampai yang digantikan itu adalah keturunan Pangeran Langkap. Nah, sehingga kemungkinan besar mengapa tanah lungguh pada Demang Pasir Kidul itu lebih besar atau paling besar di antara desa-desa perdikan pasir Astana, kemungkinan besar karena memang itulah ya sejarahnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.